Besan dreng 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 dreng. Rom chaps mak betul chaps. Gaspol. Hai Dara, thank you udah klik video ini. Jadi kali ini saya akan membahas tentang seorang perempuan pertama di Indonesia yang dihukum mati karena kasus narkoba. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia. Oke, disclaimer terlebih dahulu bahwa semua informasi yang saya ceritakan tidak ada maksud untuk menyudutkan salah satu pihak, baik dari pemerintahan ataupun dari keluarga korban. Kenapa saya angkat cerita ini? Karena menurut saya banyak sekali pelajaran yang kita bisa petik dari kisah yang berikut ini. Nah, wanita yang saya maksud kali ini bernama Melissa Aprilia atau lebih dikenal dengan Rani Andriani. Rani lahir di Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 26 September 1975. Rani di lingkungannya dikenal sebagai wanita yang taat beribadah dan mudah bergaul. Rani merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak sulung yang saat itu melihat kondisi perekonomian keluarganya yang terlilit hutang pada bank sebesar 5 juta, otomatis tergeraklah hatinya untuk membantu perekonomian keluarganya. Rani sendiri sudah mencoba untuk melamar pekerjaan di berbagai tempat, namun sayang hanya penolakan yang Rani terima. Hingga suatu hari Rani bertemu dengan sepupunya sendiri yang bernama Merika Franola alias Ola. Rani kemudian melihat kondisi Ola saat itu kehidupannya sedikit mapan lah. Biasanya terpancar dari cara berpakaian, terus aksesoris yang digunakan, ala-ala crazy rich gitu. Manusiawi pastilah kita bertanya, weh, ada lowongan pekerjaan kah? Ya sama seperti kita juga kalau ketemu teman atau keluarga atau kerabat dekat yang finansialnya, yang pekerjaannya kita lihat dari luar seperti sudah mapan, pasti kita tanya apa sih resepnya? Kok mungkin ikut pesugihan kah atau apakah? Ya tidak ya. Maksudnya kok pekerja apa? Kok bisa bantu saya untuk bekerja, masuk dalam suatu perusahaanmu kah? Biasanya seperti itu ya. Namun pada saat itu Ola pun langsung memberikan penawaran pekerjaan menjadi seorang kurir narkoba. Rani yang kala itu mendengar pekerjaan menjadi seorang kurir narkoba awalnya sedikit takut dengan penawaran pekerjaan tersebut. Namun kembali lagi Rani mengingat kondisi ekonomi keluarganya dan dengan berat hati Rani pun menerima pekerjaan tersebut. Perjalanan Rani menjadi seorang kurir narkoba berjalan cukup mulus. Rani menjadi kurir narkoba antar negara mulai dari ke Vietnam, Kamboja, Thailand, Singapura, dan masih banyak lagi negara-negara yang Rani antarkan narkotika sesuai dengan perintah daripada Ola. Jadi sekedar informasi saja bahwa Ola ini yang mengkoordinator perjalanan para kurir-kurirnya. Mulai dari tiket, koper yang sudah terisi narkotika terlebih dahulu, terus tempat-tempat mana saja yang mereka tuju, itu semua atas instruksi daripada Ola. Hingga suatu hari langkah Rani menjadi seorang kurir narkoba jaringan internasional pun harus terhenti di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 12 Januari tahun 2000. Abaikan saja yang di belakangnya. Rani ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak berangkat menuju ke London, Inggris untuk membawa kokain dan heroin. Jadi ceritanya pada tanggal 12 Januari tahun 2000, Rani bersama rekan seprofesinya yang bernama Denny saat itu hendak berangkat menuju ke London, Inggris untuk membawa kokain dan heroin. Rani terlebih dahulu sampai di Bandara Soekarno-Hatta yang saat itu diantar oleh keluarganya dan disusul oleh Ola dan Denny. Saat itu yang boarding terlebih dahulu adalah Denny. Rani dan Ola masih berbincang-bincang di halaman parkiran Bandara Soekarno-Hatta. Namun polisi yang sejak pukul 6 pagi sudah menunggu ketiga orang ini langsung menangkap mereka tanpa ada perlawanan sedikit pun. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ketiga orang ini berjumlah dari tangan Rani ditemukan 3,5 kg kokain dan heroin yang berada di dalam koper. Dari tangan Denny ditemukan 3 kg kokain dan heroin yang sama berada di dalam koper. Kemudian Ola ditemukan 3 kg kokain dan heroin yang berada di rumahnya. Jadi total barang bukti dari penangkapan ketiga orang tersebut ditemukan 9,5 kg kokain dan heroin. Ketiganya pun ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang dan setelah mengikuti berbagai agenda sidang, akhirnya pada tanggal 22 Agustus tahun 2000, Pengadilan Negeri Tangerang saat itu menjatuhkan vonis hukuman mati kepada ketiganya. Upaya banding dan gerasi sudah dilakukan ketiga terpidana mati ini. Gerasi yang diajukan oleh Ola dan Denny kepada Bapak Presiden saat itu yaitu Bapak SBY melalui pengacaranya Farhad Abbas.
Ola dan Denny pun mendapat gerasi dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Berbeda dengan Ola dan Denny, gerasi yang Rani ajukan baru dijawab di era pemerintahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo yang menolak gerasi dari Rani Andraini di tahun 2014. Jadi sekedar informasi saja bahwa gerasi ini seperti peringanan hukuman atau pengampunan kepada terpidana dengan kasus-kasus yang berat yang hanya bisa diberikan oleh Presiden. Hingga pada tanggal 18 Januari tahun 2015 sekitar pukul 12 malam, Rani harus menghembuskan nafas terakhirnya bersama terpidana mati lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Sebelumnya pada tanggal 3 Januari tahun 2015, Rani sempat membuat status pada BlackBerry miliknya yang mengatakan, "Pasrah bukan berarti menyerah, kerjakan yang terbaik, Allah yang menyelesaikan sisanya." Nah, Rani pun akhirnya dimakamkan di pemakaman keluarganya di Cianjur, Jawa Barat, karena permintaan terakhir Rani kala itu ia hanya ingin dimakamkan di sebelah makam ibunya. Jujur soal riset cerita ini sedih sekali. Menurut saya gerasi yang diberikan ini kurang tepat ya. Yang harusnya Olay mendapatkan hukuman mati dan Rani mendapatkan hukuman seumur hidup. Tapi ini terbalik. Dan yang paling fatal itu adalah ketika sudah ditahan 15 tahun, tapi ternyata ujung-ujungnya juga dieksekusi. Tapi apapun keputusan daripada pemerintahan, kita sebagai warga negara yang baik harus menaati setiap aturan, setiap keputusan, setiap kebijakan daripada pemerintahan, dan kita doakan saja semoga Rani Andraini mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana menurut kalian soal kasus yang satu ini? Coba komen di bawah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian bahasa saya di video saya kali ini. Komen juga di bawah kalau ada cerita horor atau cerita kriminal yang kalian ingin saya bahas. Atau bisa langsung follow dan DM saya di Instagram. Gampang sekali. Tato-tato saja. Dan klik like jika kamu suka video ini. Jangan lupa subscribe. Juga nyalakan notifikasinya kalau kamu ingin ketinggalan video terbaru dari saya. Karena saya sudah tidak sabar buat ketemu kau lagi. Bye.